Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 dengan bab berbicara dengan materi mendiskusikan dan menjelaskan tentang simbol tata tertib di suatu tempat. Nah, anak-anak, coba sekarang kalian perhatikan 3 gambar tersebut. Nah, gambar yang pertama itu kalau kalian lihat itu simbol apa ya? Ada yang tahu? Itu larangan untuk putar balik. Nah, untuk gambar yang kedua, apakah ada yang tahu itu simbol apa? Oke, benar sekali. Itu tempat untuk menyeberang di jalanan. Nah, ada gambar yang terakhir. Nah, kalau kalian lihat, gambar yang ketiga itu, kalian itu biasanya menemukannya di mana ya? Atau kalian pernah melihat di mana? Nah, itu merupakan simbol apa ya? Nah, pasti di antara kalian itu banyak yang sering melihat simbol-simbol seperti di jalanan, di sekolah, di tempat umum. Nah, simbol tersebut itu membantu kita memahami aturan tanpa harus membaca kalimat yang panjang. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang simbol-simbol aturan yang ada di sekitar kita, serta bagaimana menjelaskan maknanya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, harapannya kalian itu dapat mengidentifikasikan berbagai simbol tata tertib yang terdapat di suatu tempat dengan tepat, menjelaskan makna dari simbol tata tertib secara lisan dengan bahasa yang jelas, dan juga menyampaikan informasi tentang simbol tata tertib dengan fasih dan juga santun. Nah, sebelumnya Ibu akan bertanya kepada kalian. Pernahkah kalian itu melihat simbol aturan di jalan atau di tempat umum? Di mana saja sih kalian itu menemukannya? Dan mengapa menurut kalian simbol-simbol itu dibuat bukan hanya tulisan saja? Dan apa yang bisa terjadi jika kita itu tidak memahami arti dari sebuah simbol aturan? Nah, apa sih tata tertib itu? Jadi, tata tertib itu adalah aturan yang harus dipatuhi oleh semua orang di suatu tempat agar lingkungan itu menjadi tertib, aman, dan nyaman. Nah, tata tertib itu tidak selalu ditulis dalam kalimat. Di banyak tempat umum, aturan itu ditampilkan dalam bentuk simbol atau gambar agar lebih mudah dipahami. Simbol tata tertib adalah gambar atau tanda yang menunjukkan larangan, anjuran, atau aturan tertentu. Simbol biasanya disertai gambar sederhana, tanda silang, atau tanda centang agar mudah dimengerti siapa saja. Nah, selanjutnya, apa sih arti simbol tersebut? Nah, jadi simbol ini biasanya berupa gambar tangan yang disilang atau diberi tanda larangan. Atau biasanya disebut itu larangan tidak boleh menyentuh. Nah, tujuannya adanya simbol ini itu untuk mencegah kecelakaan, misalnya terkena panas atau terkena listrik. Dan yang kedua, itu melindungi benda agar tidak rusak. Dan yang ketiga, menjaga keselamatan diri dan orang lain. Nah, biasanya simbol tersebut itu dapat kita temukan di museum, galeri seni, toko barang antik, dan masih banyak lagi di tempat lainnya. Nah, yang selanjutnya, apa sih arti simbol tersebut? Nah, oke. Jadi, arti dari simbol tersebut itu adalah larangan untuk menggunakan ponsel. Yang artinya, larangan ini itu berarti kita tidak boleh menggunakan ponsel karena bisa mengganggu atau membahayakan. Nah, tujuannya agar kita itu tetap fokus, menjaga ketertiban dan sopan santun, dan menghindari bahaya, misalnya saat berkendara atau di tempat tertentu. Nah, biasanya simbol ini dapat kita temui di tempat ibadah, ruang ujian, dan bioskop, dan masih banyak lagi tempat lainnya. Nah, jadi larangan menggunakan ponsel ini dibuat agar kegiatan berjalan lebih tertib, aman, dan tidak terganggu. Nah, selanjutnya, apa sih arti dari simbol tersebut? Nah, jadi arti dari simbol tersebut itu larangan untuk membawa hewan. Nah, simbol itu menunjukkan larangan bagi seseorang untuk membawa hewan ke dalam suatu tempat atau area tertentu. Nah, tujuannya agar menjaga kebersihan lingkungan, menghindari gangguan atau bahaya bagi orang lain, dan juga menjaga kenyamanan bersama. Nah, biasanya
simbol larangan tersebut itu kita dapat temukan di rumah sakit, klinik, restoran, dan masih banyak tempat lainnya. Nah, jadi simbol dilarang membawa hewan itu berfungsi sebagai peringatan agar kita itu mematuhi aturan demi kebersihan, keamanan, dan juga kenyamanan bersama. Nah, selanjutnya, apa sih arti dari simbol tersebut? Nah, jadi simbol tersebut itu adalah larangan untuk kita itu berbicara berisik. Nah, maksudnya adalah simbol yang menunjukkan bahwa seseorang itu tidak diperbolehkan berbicara dengan suara keras atau membuat kebisingan di suatu tempat. Yang artinya kita itu harus tenang dan tidak berisik. Nah, yang bertujuan untuk yang pertama itu menjaga ketenangan lingkungan, menghormati orang lain yang membutuhkan suasana hening, dan juga mendukung kegiatan tertentu agar berjalan dengan baik. Nah, contohnya yang dapat kita temui itu biasanya di tempat ruang ibadah, perpustakaan, ruang ujian, dan masih banyak lagi tempat lainnya. Nah, selanjutnya, apa sih arti dari simbol tersebut? Oke, jadi simbol yang menunjukkan perintah untuk berhenti sejenak sebelum melanjutkan perjalanan atau kegiatan. Yang artinya kita itu harus berhenti terlebih dahulu. Contohnya, kita itu dianjurkan untuk berhenti, berjalan pelan, dan bebas melaju. Nah, yang bertujuan untuk menjaga keselamatan, misalnya kita itu melakukan perjalanan. Nah, yang kedua itu mengatur lalu lintas agar tetap tertib. Dan yang terakhir itu mencegah kecelakaan. Nah, itu tadi pembelajaran tentang simbol yang kita pelajari pada hari ini. Nah, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.